diperbaharui. Baru satu kompensasi yang akan diwujudkan, satu item, banyak kompensasi itu, ada 7 kalau jadi penonton, maka kompensasi harus diwujudkan. Berbekal kami informasi yang pertama adalah setelah antisipasi itu terwujud, ada sembilan-sembilannya. Kami mempertanyakan pertama kali adalah mana saja ini? Hanya nilai aja yang disebutkan 200 beda tahap pertama akan kami cairkan. Nanti 200 beda berapa? Kami pertama mengusulkan selesaikan dulu PR Kota Baru karena di situ ada bangunan ngakak, juga bangunan ngakak. Ini sangat menjengkelkan, membuat mata kami sakit. Yang pertama adalah rumah sakit yang menjadi impian warga Kota Baru, fasilitas kesehatan yang mumpuni itu sampai sekarang mangkrak. Yang kedua perkantoran yang sudah digagas oleh Pak Ilhami sampai sekarang jadi rumah hantu. Saya tidak ada APBD dihambur, tapi tidak bisa dilanjutkan. Alasannya tidak ada APBD. Ya walaupun ada kompensasi, silakan selesaikan itu. Yang LSM kawal kompensasi tambang pulau laut menyatakan bahwa kami menuntut percepatan itu, percepatan realisasi kompensasi, dan kami sudah memberikan peringatan pada perusahaan. Maka kami juga, karena pihak perusahaan juga silahkan tanyakan sama Pemda gitu kan, realisasinya sampai mana. Setelah kami dapat jawaban dari Pemda, kami lihat bahwa ada ketidakseriusan dari perusahaan, maka kami pun akan memberikan warning pada perusahaan. Apabila dalam 1 minggu dari sekarang tidak ada kejelasan, maka jangan salahkan kami untuk menurunkan warga menutup tambang pulau laut. Ya, karena sesungguhnya ini sudah menjadi unek-unek, ibaratnya sudah menjadi permasalahan buat warga. Mereka yang dulunya tidak mendukung tambang, ya, harus menerima tambang ini. Ternyata kompensasi yang kita perjuangkan mereka hianati juga, maka mau nggak mau tambang itu harus tutup. Biarkan kami sendiri, masyarakat yang akan menangani. Kalau pemerintah tidak bisa, masyarakat yang akan bergerak untuk menyelesaikan urusan tambang itu. Apapun resikonya kami akan tanggung, gitu kan? Karena yang jelas mereka sudah melanggar dari perjanjian itu. Berapa banyak nanti akan diturunkan? Kami akan turunkan sebanyak mungkin. Kami nggak bisa sebutkan karena kan nggak bisa dihitung juga siapa yang hadir. Yang jelas sebanyak mungkin. Hukumnya, Pak? Sebenarnya pada dasarnya kalau kita kembalikan kepada dasar-dasar hukum perjanjian, mereka yang sudah melakukan prestasi terhadap apa yang mereka sepakati dengan pemerintah Kota Baru. Sebenarnya kan kompensasi ini dilaksanakan mereka sebelum melakukan pertambangan. Itu adalah salah satu syarat dari penerbitan IUP mereka. Cuman saya tidak mengikuti dari awal prosesnya, apakah proses awalnya itu dalam MOU-nya dicantumkan batas waktu kompensasi itu sampai kapan. Nah, ini yang saya tidak tahu. Tetapi melihat dari unsur-unsur yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah Kota Baru dan juga tuntutan dari aliansi dari masyarakat, mereka sepertinya menunda kewajiban. Apakah dalam MOU itu dicantumkan batas waktu, saya kurang paham juga. Kalau seandainya ada batas waktu yang ditentukan, masalah realisasi kompensasi itu secara hukum mereka jelas kompensasi, dan itu bisa dilakukan tindakan hukum oleh masyarakat Kota Baru seperti mengambil gugatan class action secara menyeluruh. Cuman dalam hal ini supaya tidak simpang siur beritanya, kawan-kawan LSM, masyarakat dan semua elemen-elemen yang ada di Kota Baru ini, agar kita kompak mempercayakan kepada tim koordinasi percepatan penerimaan kompensasi dari tambang pulau laut tersebut. Dan saya berharap juga dari kawan-kawan wartawan untuk terus mensupport dan memberitakan kepada kawan-kawan yang tidak dapat berhadir, diberitakan bahwa inilah upaya masyarakat Kota Baru, jangan dijadikan penonton di daerah dia sendiri. Berikanlah apa yang telah mereka ambil dari bumi Saijan ini, mereka kembalikan lagi kepada bumi Saijan dengan bentuk kompensasi atau bangunan-bangunan yang nanti infrastruktur yang mereka realisasikan.
Pihak perusahaan itu udah berapa kali Pak ngirim surat itu? Yang jelas kita beberapa kali sudah mengirim, terakhir tadi kita awal September. Oke. Yang langsung kita tangani Pak Bupati. Karena ini jangan sampai pemerintah daerah ini dengan kesepakatan sudah dibuat dengan STC atau Sebuku Group, ini jangan sampai pemerintah yang ditangani bupati itu tidak dihargai. Padahal ini kita MUU itu sama-sama antara pemerintah daerah, bupati dan pelaksana dengan pihak manajer di STC ya Sebuku Group. Nah ini yang harus dipahami. Jadi selama ini tidak ada pemerintah dikatakan diam, tidak. Kita selalu berapa kali sudah menuntut kesepakatan yang harus mereka tindak lanjuti. Yang tadi disampaikan Pak Tri ini kalau secara hukum pelanggaran sebenarnya mengkhianati pada MUU yang sudah dibuat. Saya kira ya wan prestasi lah namanya ya. Nah saya kira Pak, kalau perencanaan semuanya sudah perencanaan sudah siap kami serahkan. Jadi tidak ada alasan bahwa perencanaan tidak siap dan itu sebagai dasar dari pihak perusahaan membuat kontrak, tidak boleh diubah-ubah. Karena dalam MUU itu yang bertanggung jawab membuat perencanaan Pemda, itulah yang mereka tinggal mengerjakan. Jadi tidak ada alasan lagi perencanaan tidak siap. Adakah Pak batas waktu sampai kapan mereka harus segera Sebenarnya melaksanakan? kita keterlambatan kurang lebih 3 bulan. Sudah keterlambatan sebenarnya. Ya, tidak Tapi untuk indikasi untuk bangunan jalan yang di Jolo seperti apa? Indikasinya ya seperti apa? indikasi tadi kita ada laporan bahwa itu tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah diserahkan oleh pemerintah daerah dan kami akan menyurati. Kami sudah memerintahkan Dinas PU untuk menyurati karena tidak boleh lisan, harus bertulis. Kita akan melihat kontraknya benar nggak yang sudah kita buatkan perencanaan kita serahkan secara teknis. Yang diperkirakan lebih dari 100 miliar, cuma jalan 52 miliar, 57 miliar.